Satreskrim Polresta Malang Kota berhasil menangkap 6 orang pelaku karena terbukti mencuri telepon genggam milik temannya sendiri. Dari tangan ke-6 pelaku, polisi menyita 2 unit HP yang dicuri pelaku. 6 pelaku pencurian telepon genggam ditangkap polisi di kawasan pemakaman Muharto, Kota Malang, karena mencuri telepon genggam milik temannya sendiri. Dari 6 pelaku ini, 5 diantaranya merupakan anak-anak dan dilimpahkan ke unit PPA, sedangkan 1 pelaku lainnya berinisial EA, berusia 23 tahun. Perbuatan yang dilakukan ke-6 pelaku ini bermula saat nongkrong bersama 2 orang korban yang merupakan teman pelaku di kawasan makam Muharto. Kemudian 2 pelaku mengajak kedua korban jalan-jalan dengan meminta telepon genggamnya ditaruh di jok sepeda motor. Namun di saat korban diajak jalan-jalan inilah, 4 pelaku lainnya mengambil 2 unit telepon genggam korban di jok sepeda. Saat kedua korban pulang dan melihat telepon genggamnya hilang, 4 pelaku lainnya beralasan jika diambil orang tidak dikenal. Korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi dan 6 pelaku berhasil ditangkap polisi. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku EA akan dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Sedangkan 5 pelaku anak ditangani oleh unit PPA Polresta Malang Kota. Awalnya ini ada 2 korban, ya, korban atas nama LA dan BPD. Korbannya ini adalah di bawah umur. Ya, korban ini bermain saling kenal dengan para tersangka. Tersangka total ada 6 orang. Tapi kami hadirkan hanya 1 di sini yang dewasa, karena yang 5 juga di bawah umur. Ya. Antara korban dan tersangka ini saling mengenal. Nah, mereka nongkrong di kuburan ini, di Jalan Polehan ini pada malam hari. Lalu dalam perjalanannya, kedua korban ini diajak oleh salah satu daripada pelaku anak untuk membeli makanan. Nah, tetapi sebelum membeli makanan oleh pelaku anak yang lainnya, mereka diminta dua-duanya untuk meninggalkan handphonenya di dalam jok motor. Lalu dikunci dan kuncinya dibawa oleh para korban itu. Nah, ternyata setelah para korban meninggalkan lokasi dengan pelaku anak tadi membeli makanan, salah satu pelaku anak ini ada yang mencoba untuk memasukkan tangannya ke dalam jok, tapi karena tidak mampu, lalu dibantu oleh teman-teman yang lain dibuka secara paksa, sehingga kedua handphone tersebut milik daripada korban itu diambil. Simon Alfredo melaporkan. Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Malang yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan atau AMM melakukan aksi demonstrasi menolak pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law. Massa mendesak agar DPR RI menghentikan dan mencabut RUU Omnibus Law karena dinilai tidak demokratis dan merugikan masyarakat. Aksi demonstrasi dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan berlangsung di depan kantor Balai Kota Malang. Dalam aksi tersebut, massa melakukan orasi dengan tegas menolak rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law. Massa menilai RUU Omnibus Law merupakan undang-undang yang isinya bermasalah. RUU Omnibus Law juga dinilai merusak ruang reformasi dan tidak terbuka untuk publik karena pembahasannya tidak melibatkan masyarakat. Untuk itu, dalam aksi ini massa mendesak DPR RI untuk segera menghentikan dan mencabut RUU Omnibus Law. Massa AMM juga mengancam apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Kami menghimbau agar DPR RI membatalkan dan mencabut untuk tidak lagi membahas rancangan undang-undang Omnibus Law. Jadi kita tahu sendiri bahwasannya ini tidak dilihat hanya sebatas Omnibus Law hari ini, tetapi ini adalah satu bentuk rangkaian rentetan sejak reformasi di korupsi kemarin, yang mana gelombang massa gerakan rakyat, baik itu mahasiswa, buruh, tani, dan lain sebagainya, menolak adanya rancangan undang-undang yang bermasalah, baik itu dari sektor ketenaga kerjaan, sektor pertanahan, pertanian, dan lain sebagainya, yang kemudian sudah ditolak pada rentetan reformasi di korupsi sekarang tahun lalu.
pada tahun ini kemudian diwacanakan di dalam satu kemasan Omnibus Law, yang mana Omnibus Law ini menjadi satu rancangan undang-undang yang menggabungkan berbagai macam jenis undang-undang dalam satu klaster untuk dijadikan satu payung hukum undang-undang. Simon Alfredo melaporkan. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada pembatasan sosial secara mandiri, petugas gabungan melakukan pelacakan kepada masyarakat di Pasar Singosari agar mematuhi protokol kesehatan, baik penggunaan masker maupun pengecekan suhu tubuh. Kegiatan pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker ini dilakukan petugas gabungan dari pemerintah Singosari, Polri, TNI, di Subsatpol PP, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memutus mata rantai pencegahan COVID-19 sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat akan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Saat ini jumlah pasien terkonfirmasi positif di Kabupaten Malang Jumat pertanggal 17 Juli 2020 mencapai 362, sembuh 121 orang dan meninggal dunia 29 orang. Pada adaptasi kehidupan normal ini, warga masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Di antaranya dengan tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak dan pola hidup sehat. Menurut Padal Checkpoint, Pasar Singosari mengungkapkan, warga Pasar Singosari baik pedagang, pembeli dan warga masyarakat lainnya yang diperiksa harus mematuhi protokol kesehatan untuk kepentingan masyarakat luas. Di lokasi terlihat petugas melakukan penyemprotan disinfektan untuk kendaraan, pengecekan suhu tubuh, dan pemberian masker kepada masyarakat yang masih belum menggunakan masker. Kami sayangkan dari petugas menyayangkan kepada masyarakat hingga saat ini untuk tingkat kepatuhan mentaati protokol kesehatan masih sangat rendah. Bahkan masih sebagian besar masyarakat kita banyak yang tidak memakai masker, sehingga kami terpaksa melakukan tindakan. Yang pertama mengingatkan atau menghimbau untuk memakai masker. Yang kedua kita beri masker. Yang keempat, kalau terpaksa kita akan lakukan tindakan sesuai petunjuk pimpinan, yaitu tindakan fisik berupa squat jump, push up, tindakan sosial untuk membersihkan pasar, lingkungan pasar. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kasus keluarnya surat jalan untuk buronan Kesi Bank Bali Joko Chandra telah mencoreng integritas Polri. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Andrea Pulungan menilai, meski hanya dilakukan oleh satu orang, namun kasus ini telah mempermalukan dan mencoreng institusi Polri. Kompolnas merekomendasikan pejabat yang mengeluarkan surat jalan diproses hukum baik secara internal terkait kode etik disiplin dan kode etik profesi Polri maupun hukum pidana, dan meminta Presiden perintahkan lembaga penegak hukum independen tangani kasus Joko Chandra. Kompolnas akan terus memantau perkembangan penanganan kasus surat jalan Joko Chandra, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum lain di jajaran Polri, meskipun kasus tersebut tidak melibatkan jabatan di kepolisian. Komisi Kepolisian Nasional Andrea Pulungan menjelaskan, sampai saat ini permasalahan tersebut sudah ditangani secara kode etik dan merekomendasikan kasus tersebut ditangani secara pidana karena kalau dilihat ada dugaan niat jahat dan sudah menjadi tindak pidana. Ya, ke Kompolnas sampai bukan cuma tadi malam, ternyata tadi pagi. Satu, bahwa permasalahan tersebut itu sudah ditangani secara kode etik. Kedua, Kompolnas merekomendasikan bahwa permasalahan ini ditangani juga secara pidana. Karena kalau dilihat ini ada dugaan niat jahat dan berarti sudah menjadi kejahatan dan tindak pidana. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Jadi semua pihak yang pernah terlibat, baik itu membuat paspor, tidak memperpanjang red notice, kemudian juga kuasa hukum yang ke pengadilan, kemudian juga hakim yang ada di pengadilan, kemudian KTP, termasuk kemarin yang yang katanya ada surat rekomendasi itu harus diperiksa. Ya, diperiksa dalam konteks pidana. Kompolnas juga berharap bahwa ini dilakukan dengan cepat sehingga tidak menjadi isu yang bergulir dengan tidak bertanggung jawab. Jadi
permasalahan ini ada permasalahan yang dilakukan oleh oknum perwira tinggi Polri ya, yang tidak ada kaitannya dengan struktur jabatannya. Yanto Yancong melaporkan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengapresiasi kinerja aparat kepolisian Resort Kota Batu yang berhasil berinovasi dengan mendirikan Omah Ayom dan salah satu anggotanya menjadi guru ngaji. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melakukan kunjungan di Polres Batu, Jawa Timur. Dalam kunjungan kerjanya dipimpin langsung Andre Peululengan disambut Kapolres Batu AKBP Harpiadi Agung Pratama beserta pejabat utama di lingkungan Polres Batu. Selain itu, Kompolnas juga melakukan pemaparan terkait perlindungan perempuan dan anak. Dalam paparannya di hadapan para penggiat perlindungan anak di Kota Batu, Kompolnas berharap apa yang dilakukan Polres Batu merupakan inovasi baru di jajaran Polres, yakni mendirikan Omah Ayom sebagai perlindungan permasalahan yang terjadi pada perempuan dan anak. Selain itu juga menugaskan seorang anggota kepolisian menjadi guru ngaji untuk tingkat lansia. Tidak hanya, bahkan Polres juga berinovasi dengan membuka perpustakaan keliling yang dilakukan oleh Babin Kamtibnas Polres Batu. Sementara Kapolres Batu AKBP Harpiadi Agung Pratama menjelaskan, adapun tujuan Omah Ayom untuk perlindungan dan pemulihan para perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, sehingga mereka tidak merasa tertekan selama menjalani pemeriksaan di kepolisian dan pasca sidang putusan dari pengadilan. Sementara itu terkait inovasi Omah Ayom didirikan Polres Batu, Kompolnas ke depan berharap hal ini harus dioptimalkan karena ini merupakan modal utama untuk mempersiapkan generasi penerus mendatang agar ketika berhadapan dengan hukum tidak mempengaruhi psikologis secara signifikan. Pada waktu itu urgensi dibentuknya Omah Ayom adalah untuk membantu pemulihan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan pasca putusan sidang pengadilan. Ya. Yang sifatnya Omah Ayom ini tempatnya juga kita rahasiakan, kemudian juga tujuannya supaya perempuan dan anak yang memang menjadi korban kekerasan itu pada saat dilakukan pemeriksaan dia tidak merasa tertekan berada di kantor polisi, dia merasa nyaman, merasa mendapatkan konseling yang optimal dari psikolog. Kita bekerja sama dengan Dinas Sosial, dengan P2 TP2A, kemudian juga dengan Dinas Pendidikan, DP3A, dan juga dari Dinas Pengendalian Penduduk atau Pemberdayaan yang ada di Kota Batu. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Melimpahnya hasil panen di tingkat petani karena dukungan faktor cuaca yang bagus berdampak pada turunnya harga sebagian besar komoditas sayuran di tingkat petani. Akibatnya hasil panen tidak bisa menutupi biaya pengeluaran dan petani merugi. Melimpahnya hasil panen petani pada musim kemarau seperti saat ini berdampak pada turunnya harga sebagian besar komoditi sayuran di tingkat petani. Turunnya harga ini tidak jarang mengakibatkan kerugian karena hasil panen tidak bisa menutupi biaya yang telah dikeluarkan, sehingga petani tidak jarang mengalami kerugian. Kondisi cuaca pada musim kemarau ini terbilang bagus untuk sayuran, sehingga banyak petani menanam jenis sayuran yang sama serta tidak banyak penyakit atau hama yang menyerang tanaman. Akibatnya ketika panen melimpah, harga di pasaran mengalami penurunan. Seledri dan berungkul salah satunya yang mengalami penurunan harga sejak beberapa minggu yang lalu. Menurut salah seorang petani mengungkapkan, harga sayuran saat ini mengalami penurunan drastis atau anjlok dibandingkan pada kondisi normal sehingga banyak petani merugi. Di lokasi terlihat para petani sedang melakukan panen bawang merah yang harganya saat ini juga ikut turun dan berada di kisaran Rp15.000 per kilogramnya. Harga sayuran itu yang mahal ya cuma pria itu Mas. Sisanya? Lainnya itu anjlok semua. Yang semua apa yang turun Pak? Ya, seledri gimana seledri sekarang? Seledri cuma 2.000 totalannya petani itu. Di tingkat petani? 1.000. Oh 1.000 di tingkat petani iya. Pak ya. Untuk berungkul gimana Pak? Berungkul cuma 2.000 ya sama dengan seledri. Saya 2.000 Pak ya? Iya. Ini turunnya kenapa sih Pak? Kok turunnya betul? Nggak tahu ya. Apa karena mungkin hasil panennya bagus di pasaran? Ya, bagus, kira-kira di pasaran banyak yang panen. Banyak yang nanam itu loh Mas kira-kira. Jadi harga-harga gitu. pada anjlok semua Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.
Kolaborasi antar media Malang Raya yaitu Radar Malang dan Batu TV siap memenuhi kebutuhan informasi masyarakat setelah penandatanganan MOU oleh Direktur Radar Malang dan Direktur Utama Batu TV. Selasa 14 Juli 2020 bertempat di Golden Tulip Holland Resort, Kota Batu. Dua media Malang Raya yaitu Radar Malang dan Batu TV siap berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Malang Raya setelah Direktur Radar Malang Kurniawan Muhammad bersama Direktur Utama Batu TV Andri Hudiono menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU Selasa 14 Juli 2020. Penandatanganan kesepakatan bersama ini dihadiri oleh manajemen dari kedua media. Diharapkan sinergi dua media Malang Raya ini bisa menjadikan Batu TV dan Radar Malang menjadi semakin maju. Kolaborasi dua media ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dari berbagai segmen, serta menciptakan inovasi yang luar biasa. Direktur Radar Malang Kurniawan Muhammad menyampaikan, meski platformnya berbeda, diharapkan sinergi dua media ini bisa saling membantu untuk menumbuhkan semangat baru, menginspirasi dan mengedukasi masyarakat Malang Raya. Batu TV adalah satu kekuatan tersendiri, Radar Malang, Jawa Pos Radar Malang juga kekuatan tersendiri. Ini dua kekuatan ini bersinergi ya dengan platform masing-masing. Kalau kami ini adalah platform media cetak, kami juga ada platform online. Batu TV adalah platform utamanya adalah televisi, ya media elektronik dan juga ada online. Lah ini dua kekuatan ini bersinergi. Kita berharap kita dengan semangat bekerja sama dengan saling membantu, saling menguntungkan dengan platform masing-masing, kekuatan platform masing-masing ini akan menjadi satu kekuatan baru yang akan mewarnai media massa di Malang Raya. Tim Liputan Batu TV melaporkan.